Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hula Fikrini Faujiah dari kelas HK20A dengan NIM 20 2911. Saya di sini akan menjelaskan materi yang telah saya pahami di sesi 5 dan membaca jurnal yang berjudul Denyut Nadi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 melalui pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai prinsip The Guardian of the Constitution. Jurnal ini membahas 4 tema pokok, yaitu terdapat banyak kelemahan dalam amandemen pertama sampai dengan amandemen keempat. Yang kedua adalah eksistensi MPR sebagai lembaga politik. Yang ketiga adalah pelaksanaan prinsip check and balance system, dan yang keempat adalah perwujudan Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution. Bahasan pertama yaitu mengenai urgensi perlibatan Mahkamah Konstitusi dalam pembahasan Undang-Undang Dasar 1945. Dari hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 lahir pasal 24C ayat 1 yang menghadirkan lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi atau MK. Secara konstitusional ditentukan memiliki 4 kewenangan, yaitu yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mekanisme peradilan konstitusi atau constitutional adjudication merupakan hal baru diadopsi ke dalam sistem konstitusional di Indonesia. Dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, peradilan konstitusional dimaksudkan untuk memastikan bahwa undang-undang sungguh-sungguh dijalankan atau ditegakkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara sehari-hari. Keberadaan Mahkamah Konstitusi jelas merupakan langkah progresif untuk mengkoreksi kinerja antara lembaga negara, khususnya dalam proses pendewasaan politik berbangsa dan bernegara melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Bangsa Indonesia telah meneguhkan tekad untuk menyelesaikan segala bentuk sengketa dan konflik politik melalui jalur hukum. Segala perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan agenda demokrasi harus diselesaikan melalui jalur hukum dan konstitusi. Baik, bahasan yang selanjutnya adalah dinamika perubahan konstitusi di Indonesia. Pengertian konstitusi ini menjadi luas dan tidak terikat secara tertulis. Kiranya dapat ditarik suatu renungan terkait fungsi dan kedudukan konstitusi dalam suatu negara, yakni konstitusi sebagai nilai atau norma dasar. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan inilah yang secara alami muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia. Kemudian dikembangkan menjadi paham yang disebut konstitusionalisme. Menelusuri kembali jejak-jejak sejarah perjalanan konstitusi negara ini, maka kita akan menemukan suatu bukti yang konkret dari sebuah dinamisasi sistem ketatanegaraan demi mencari bentuk yang ideal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena esensinya konstitusi merupakan konsepsi negara yang menjadi dasar dan limitasi dari sistem penyelenggaraan negara. Suatu undang-undang dasar jika tidak lagi mencerminkan politik atau tidak memenuhi harapan aspirasi rakyat dapat dibatalkan dan diganti dengan undang-undang dasar yang baru. Seperti yang kita ketahui, Meriam Budiarjo membagi 4 tahap perkembangan undang-undang dasar menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah masa dari 1945 sampai 1959 sebagai Republik Indonesia ke-1 menggunakan demokrasi parlementer yang didasari 3 undang-undang dasar berturut-turut, yaitu 1945, 1949, dan 1950. Yang kedua adalah masa 1959 sampai 1965 sebagai Republik kedua dengan demokrasi terpimpin yang didasari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah masa
1965 sampai sekarang sebagai Republik Indonesia ketiga demokrasi Pancasila yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di tahun 1998 sampai saat ini ditambahkan masa Republik keempat dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen demokrasi masa transisi. Pembahasan selanjutnya adalah kelemahan hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang pertama adalah kelemahan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dari segi proses. Yang pertama adalah tidak membuat kerangka dasar perubahan dan konten draft. MPR dalam memutuskan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak membuat dan memiliki konten draft konstitusi secara utuh sebagai langkah awal yang menjadi dasar perubahan yang dapat ditawarkan kepada publik untuk dibahas dan diperdebatkan. Konten draft yang didasari paradigma yang jelas menjadi kerangka tentang eksposisi ide-ide kenegaraan yang luas dan mendalam mengenai hubungan negara dan warna negara dan lain-lain. Yang kedua adalah adanya bias kepentingan politik. MPR dikarenakan anggota-anggotanya terdiri dari fraksi-fraksi politik, menyebabkan kepada setiap pembahasan dan pengambilan keputusan sangat kental dengan kepentingan dan selera politiknya. Yang ketiga adalah tidak intensif dan maksimal karena dalam proses amandemen ada keterbatasan waktu yang dimiliki oleh MPR. Hal ini dikarenakan anggota MPR juga merangkap sebagai anggota DPR dengan beban pekerjaan yang sangat banyak, terlebih lagi mereka adalah anggota parpol, partai politik, sehingga mengikuti beberapa agenda DPR yang sangat padat. Tentunya ini dapat berimbas ke kualitas perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, yang selanjutnya adalah kelemahan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dari segi substansi. Yang pertama adalah ketidakjelasan mengenai sistem lembaga perwakilan Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar. Apakah mengambil trikamekal, bikamekal, ya, dan yang lain-lain. Lalu yang kedua adalah susunan sistematika Undang-Undang Dasar Negara 1945 setelah diamandemen menjadi rancu dan tidak profesional. Ketiga adalah inkonsistensi. Ketiga adalah inkonsistensi dan kekaburan teori Undang-Undang Dasar yang berhubungan dengan sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat adalah masalah penyebutan terkait dengan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen yang tidak dapat diubah atau dapat diubah dengan persyaratan tertentu dengan perjanjian yang sudah ada. Yang keenam adalah mengenai pengaturan otonomi daerah masih terdapat kekaburan mengenai pola hubungan pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Yang ketujuh adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai hak asasi manusia yang tumpang tindih dengan mengatur hak dengan pasal-pasal yang lain serta bab-bab yang lain diatur dalam Undang-Undang Dasar. Yang terakhir adalah peraturan mengenai kebudayaan selama ini belumlah tuntas, bahkan dalam Undang-Undang Dasar tidak mengatur bagaimana menjaga kebudayaan asli di Indonesia. Yang selanjutnya adalah eksistensi MPR sebagai lembaga politik. Jika dilihat dari aspek filosofis, pembuatan MPR dapat dilihat bahwa sesungguhnya desain awal MPR adalah sebagai lembaga politik yang mempresentasikan kekuasaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Oleh karena itu, keberadaan MPR sebagai lembaga politik yang secara konstitusional adalah lembaga yang melaksanakan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merujuk pada Undang-Undang Dasar yang telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Lembaga negara merumuskan politik hukum nasional adalah yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat.
Sedangkan setelah perubahan amandemen ketiga, MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi hanya merupakan sidang gabungan yang mempertemukan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, maka ada kekhawatiran apabila kemudian MPR yang notabene sebagai lembaga politik yang orientasinya adalah kekuasaan, merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang notabene sebagai alat pembatasan kekuasaan dengan berkaca hasil amandemen. Dari amandemen pertama sampai dengan amandemen keempat, banyak terdapat kompromi politik yang terjadi di antara elit politik yang melahirkan kehendak-kehendak baik yang bersifat politik yang kemudian diperdebatkan dan mengalami kristalisasi pada tingkat yang dalam hal ini adalah anggota MPR sebagai aktor politik yang kemudian outputnya adalah rumusan politik yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar saat ini. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai perwujudan Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk maksud mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi atau the supreme of law in the land benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan berkenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern. Karena hukumlah yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, politik di suatu negara. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai check and balance. Reformasi dan penyempurnaan sistem serta konstitusi merupakan prasyarat untuk membangun negara demokrasi konstitusional di Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menganut prinsip check and balance. Prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi, saling mengimbangi, atau check and balance yang lebih ketat dan transparan. Mekanisme checks and balance dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau institusi atau juga menghindari terpusatnya kekuasaan kepada seseorang atau institusi, karena mekanisme seperti ini akan lebih mengontrol dan mengawasi. Lalu bagaimana dengan wacana yang beredar mengenai amandemen kelima ini? Salah satunya yang direncanakan adalah perubahan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Jadi usulan PPHN ini akan diusulkan melalui ketetapan TAP MPR. PPHN yang tadinya bernama GBHN merupakan salah satu rekomendasi MPR periode 2014 sampai 2019. Amandemen Konstitusi menambahkan satu ayat di pasal 3 tentang kewenangan MPR membuat dan menetapkan PPHN. Amandemen ini juga akan menyertakan satu ayat di pasal 23 tentang kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat yang isinya menolak atau mengembalikan RAPBN untuk diperbaiki jika tidak sesuai dengan PPHN atau pokok-pokok haluan negara. Nah, menurut saya untuk amandemen kelima ini mengenai pokok-pokok haluan negara ini harus dibutuhkan kehati-hatian, kecermatan, dan pembahasan yang sangat mendalam karena ini akan berimbas kepada hukum tata negara secara keseluruhan. Karena itu tidak bisa diputuskan dengan terburu-buru karena akan berimbas seperti yang sudah terjadi gitu. Baik, itu dia yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.